Selamat sore para pemirsa, saya Tonda Mesir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 10 November. Situasi antar selat kembali memanas. Kapal induk Santong Tiongkok tanggal 8 berlayar di sepanjang garis tengah selat Taiwan. Selain itu, kemarin malam pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan MND kembali mendeteksi dan menemukan jika Tiongkok meluncurkan roket Long March dari pusat peluncuran satelit Xichang di Provinsi Sichuan. Dan roket ini melintasi angkasa Taiwan sehingga tentara militer Taiwan kembali bersiaga penuh. Tanggal 9 malam, Kementerian Pertahanan Nasional mendeteksi bahwa Tiongkok meluncurkan roket Long March yang melintasi angkasa Taiwan, namun ketinggiannya berada di luar lapisan ozon. MND menyampaikan tentara militer Taiwan terus menjaga kewaspadaan dan mengambil langkah antisipasi. Ini adalah kedua kalinya Taiwan mendeteksi misi peluncuran roket pengangkut satelit oleh Tiongkok dalam waktu dekat ini. 这枚火箭的飞行路径经过台湾上空，高度位于大气层外。国军在过程当中保持高度警戒，并且周密地掌握相关动态，采取预应作为，确保空防安全。 MND juga mengonfirmasi bahwa kapal induk Santong TPR Tiongkok berlayar dari selatan ke utara di sepanjang pesisir barat garis tengah Selat Taiwan sejak tanggal 8 sore. MND telah melakukan pengawasan dan pengintaian untuk mempelajari dinamika zona maritim dan udara serta mengirim pasukan untuk memantau situasi tersebut. 而言，最大的威胁反而是它周边的那个护卫舰可能携带的那个长程巡弋飞弹、公路巡弋飞弹，这些火力对台湾而言可能是更大的威胁存在。 Forum tatap muka Joe Biden dengan Xi Jinping akan diadakan di APEC. Saat ini kapal induk Santong malah berlayar memasuki Selat Taiwan. Pakar menilai intensi politiknya mungkin tidak tinggi. Kemarin, MRT Taipei kembali terjadi sebuah kasus keonaran yang dilakukan oleh seorang lansia pria berusia 70-an tahun yang mengayunkan sebilah pisau di stasiun MRT Ximen. Hal tersebut terjadi usai pria tua ini menabrak penumpang lainnya saat berjalan. Tanpa diduga, ia mengeluarkan sebilah pisau yang diayunkan guna mencoba menakut-nakuti penumpang. Aparat kepolisian segera menyergap dan diketahui keonaran yang dilakukan oleh pria bermarga Lin bukanlah yang pertama kalinya. Seorang lansia pria keluar dari lift dan berjalan dengan tuntunan membawa payung, tanpa sengaja menabrak penumpang lain dan menghentikan langkahnya. Kemudian mengeluarkan sebilah pisau dari sakunya sembari mengayunkannya. Aparat kepolisian segera mengerungi dan merebut pisau yang ada. Namun pihak kepolisian ternyata tidak asing lagi dengan lansia pria ini, karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki catatan kriminal sebanyak 7 kali, di mana semuanya dikarenakan masalah tempat duduk, bertabrakan, dan adu mulut dengan penumpang lain. Kali ini malah memamerkan pisaunya di dalam stasiun MRT. Saat ini ada sebanyak 184 personel polisi yang memberikan perlindungan keamanan di dalam MRT. Dalam menghadapi orang yang kerap berbuat onar, petugas stasiun juga mengantisipasinya dengan melakukan pengenalan terhadap rupa wajah. Gerak-gerik yang diawasi dari kamera CCTV, namun tentu saja masih banyak kekurangan dalam tugas pengamanan. Untuk itu penumpang diminta selalu waspada. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan merilis data statistik tentang kanker yang terbaru. Kanker paru-paru untuk pertama kalinya bertengger di posisi pertama yang diderita oleh warga Taiwan. Tercatat sebanyak 16.000 pasien penderita kanker paru-paru, di mana statistik menunjukkan jika setiap 4 menit 19 detik di Taiwan bertambah 1 kasus penderita kanker. Ditjen Peningkatan Kesehatan MOHW merilis statistik terbaru daftar 10 besar penyakit kanker tanggal 10. Lebih dari 121.000 orang menderita kanker tahun 2021, menurun 217 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis lebih lanjut menemukan bahwa kanker paru-paru menggeser posisi kanker kolorektal dan untuk pertama kalinya menduduki posisi teratas. Lebih dari 16.800 orang menderita kanker paru-paru, diikuti dengan kanker kolorektal pada 16.200 orang, kanker payudara 15.400 orang, kanker hati 10.700 orang, dan kanker mulut 8.000 orang. 肺癌的一个问题是来自于空气污染的增加，以及国人平均年龄的一个攀升，所以使得虽然台湾的一个抽烟人口不断的下降，但是肺癌的风险却是与日俱增。 Laju jam kanker tetap sama seperti tahun sebelumnya, dengan rata-rata 1 orang menderita kanker setiap 4 menit dan 19 detik. Namun perlu dicatat bahwa kanker pankreas dengan tingkat fatalitas tinggi telah naik 2 posisi dan masuk ke dalam daftar 10 besar penyakit kanker untuk pertama kalinya. Saat ini telah tersedia layanan screening untuk 5 jenis kanker mencakup kanker mulut, kanker kolorektal, kanker serviks, kanker payudara, dan kanker paru-paru. Warga yang memenuhi syarat diimbau berpartisipasi secara proaktif karena diagnosis dan pengobatan dini baru dapat mengurangi tingkat kematian.
Kini, isu tentang kesetaraan gender semakin mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Namun masih banyak negara yang memiliki masalah akan ketidakadilan di antara pria dan perempuan. Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru Kabupaten Changhua mengundang imigran baru untuk berbagi cerita kehidupan mereka melalui pameran agar semakin mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Setiap artikel yang dipajang semuanya melukiskan kisah kaum imigran baru. Ayah Pham Thi Lin yang berasal dari Vietnam semula mengharapkan ia menjadi laki-laki. Pham Thi Lin berupaya sekuat tenaga untuk membuktikan kemampuannya agar tidak mengecewakan ayahnya. 我无想要我爸爸死亡，所以讲我一直在打拼，要读册，也是做工课，当要做一个乖囝安尼啦。我即马家己感觉讲，只要讲你若有迄个心，你会请用你的父母，请用你的囡仔，安尼就有法度，安尼就会使。 Tan Yen Wei asal Indonesia adalah salah satu dari segelintir wanita yang mengenyam pendidikan di universitas pada saat itu. Namun setinggi apapun tingkat pendidikannya, keluarganya tetap berharap agar ia dipinang suami yang baik agar bisa hidup bahagia. 大家大學時陣應該結婚啊嘛，阮一年就十五個月、17、18歲才結婚啊。我爸講你時間夠，你都唔去結婚。我講我還想做一項愛做的，本來我就去上班，做主管。 我迄時陣做經理啊，阮爸講你嘛已經20幾歲啊，做甲經理啊，你都唔去結婚。 Pusat Layanan Imigran Baru Kabupaten Changhua menyatakan bahwa banyak imigran baru yang diperlakukan tidak setara dalam pekerjaan karena gender mereka, yang bahkan memengaruhi pendidikan generasi berikutnya. Oleh sebab itu, pihaknya berharap dapat mengimbau semua lapisan masyarakat untuk memerhatikan isu gender dan menciptakan lingkungan yang setara melalui ajang pameran. Presiden Joko Widodo tanggal 9 November meresmikan sarana pembangkit listrik tenaga surya terapung yang berkapasitas 192 MW peak di sebuah waduk di Provinsi Jawa Barat. Ini adalah yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sarana ini merupakan bagian dari program peningkatan sumber energi yang dapat diperbaharui sebagai pengganti batu bara. Hamparan papan panel surya terbentang di atas Waduk Cirata. Tanggal 9, Presiden Joko Widodo meresmikan sarana pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung terbesar di kawasan Asia Tenggara. Proyek menghabiskan dana sebesar 1,7 triliun rupiah tersebut digarap oleh PLN Nusantara Power. Sarana infrastruktur yang didirikan di Waduk Cirata yang berjarak 108 km dari ibu kota Jakarta ini merupakan sarana pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar ketiga di dunia. Presiden Joko Widodo menyampaikan sumber daya yang dapat diperbaharui hanya mencapai skala 12,3% dari total sumber energi di Indonesia tahun 2022, sehingga target 23% pada tahun 2025 kemungkinan tidak akan tercapai. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan pameran gajah di New York. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.